Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian tafsir Al-Quran Masjid Nur Syifa RSUD Kabupaten Kediri rahimani Allah iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pada kesempatan siang hari ini kita masuk ayat yang ke-30. Mudah-mudahan kita bisa membaca dua ayat, yaitu ayat yang ke-30 dan ke-31 dari surah Ali Imran. Insyaallah walaupun hanya setiap pekan, sekalipun hanya satu atau dua ayat yang bisa kita baca, ini insya Allah sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga sebagai siraman rohani bagi kita, karena Al-Quran itu adalah ibarat air yang akan menyirami gersangnya rohani kita. Dengan adanya Al-Quran ini, maka Allah akan memberikan ketentraman di hatinya orang-orang yang mau mempelajarinya. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah berfirman, yauma, pada hari, tajidu kullu nafsin, setiap jiwa akan mendapatkan atau mendapati ma'amilat, apa yang dahulu dia perbuat, min khairin, dari perbuatan yang baik, muhdara, akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti pada hari kiamat semua makhluk akan mendapatkan perbuatan baiknya jika dia selama di dunia sempat berbuat baik. Wa ma'amilat, dan apa saja yang dulunya dia perbuat, min su', dari perbuatan buruk juga akan dia dapati hadir di hadapannya. Namun Allah berfirman, tawaddu, jiwa itu sangat menginginkan, lau anna bainaha, seandainya sungguh ada di antara jiwa tersebut, wa bainahu, dan di antara amal yang dihadirkan oleh Allah tersebut, amadan ba'ida, waktu yang sangat jauh. Jadi ketika amal manusia ditampakkan di hadapannya, dihadirkan oleh Allah Ta'ala, mereka-mereka yang ternyata amal buruknya lebih banyak atau bahkan tidak pernah berbuat amal baik,
dia sangat mengharapkan seandainya waktu ditampakkan amal ini adalah waktu yang sangat jauh, artinya belum tiba waktunya. Namun Allah berfirman, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian tentang azab dan kekuatan Allah. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah zat yang maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsiran dari ayat tersebut kita bacakan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Para ulama Ahlussunnah berkata, wa fi yaumil qiyamati, dan nanti kelak pada hari kiamat, yaitu pada saat yaumil jazai, hari di mana manusia diberi balasan atas amalnya. Tajidu kullu nafsin, masing-masing jiwa akan mendapatkan ma'amilat min khairin, apa saja perbuatan baik yang dulunya dia pernah berbuat, yang tadhiruha, yang dia menunggu-nunggu balasannya, muwaffara, maka amalnya ini akan hadir di hadapannya, litujzabih, untuk diberikan balasan oleh Allah Ta'ala. Demikian juga wa ma'amilat min amalin sayyi, demikian juga amalan buruk yang dulunya dia pernah perbuat, tajituhu fintidoriha, dia akan mendapati amalan itu menunggu dirinya. Aidan juga fatatamanna, maka masing-masing jiwa yang dia mendapati amal buruknya itu berharap, bahkan berangan-angan, lau anna bainaha, seandainya antara dirinya, wa baina hadzal amali, dan antara amal ini, zamanan ba'ida, ada waktu yang lama. Kenapa dia minta ditunda, diperlihatkan amal buruknya itu? Disebutkan di sini, fasta'addu li hadzal yaum, agar mereka bisa bersiap-siap menghadapi hari tersebut. Tapi itu para jemaah, kita ini manusia tidak ada yang bisa memprediksi umur kita itu. Ada yang beberapa jam sebelumnya sehat walafiat, masuk bandara dengan sehat, masuk pesawat juga dengan sehat, kemudian tiba-tiba pesawatnya jatuh. Coba, siapa yang bisa memprediksi umurnya manusia? Ada yang sudah, mohon maaf, ini banyak di sini ahli kesehatan, para dokter, para perawat, ada yang sudah divonis dokter ini nggak bisa selamat, usianya tinggal menghitung hari. Ternyata sembuh, pulang, masih hidup lama, masih bisa sepeda motoran. Ini ada para jemaah. Dulu saya punya tetangga begitu, sudah divonis, sudah sempat mati suri, sudah sempat koma. Ternyata setelah itu diberi hidup panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur di tangan Allah, tidak ada yang tahu para jemaah ya rahmati Allah taala. Wa khafu, dan ketika itu mereka takut, batsyal ilahil jabbar, kekuatan Allah sesembahan yang maha perkasa, wa ma'asyiddati iqabihi, dan bersamaan dengan beratnya hukuman dari Allah, fa innahu subhanahu, maka sungguhnya Allah yang maha suci, al-muttasifu, ternyata Allah itu adalah zat yang memiliki sifat bikamalir rahmati bil ibad, memiliki sifat yang sempurna rahmatnya terhadap hamba-hambanya. Jadi walaupun Allah itu siksaannya berat dan Allah memiliki kekuatan yang maha dahsyat, namun Allah itu maha sayang kepada hamba-hambanya. Artinya apa para jamaah? Ini disampaikan oleh Allah, jangan sampai nanti ketika sudah datang hari pembalasan baru menyesal. Agar mulai sekarang seorang itu bersiap-siap untuk berbekal dengan amal yang baik, berupaya menjalankan amal-amal soleh, berupaya menjadi manusia yang terbaik, yang berkualitas, yang amalnya soleh, dan sebisa-bisanya menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Itu yang diharapkan. Kemudian ayat yang berikutnya sebagai penutup pengajian, Allah berfirman, kul, katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, katakan kepada umatmu, maka ikutilah aku. Ayat ini disebut oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah disebut dengan ayatul mahabbah.
ayat cinta namanya ini. Bukan ayat-ayat cinta. Kalau ayat-ayat cinta itu film ya, ayat-ayat cinta. Tapi ini ayat cinta. Artinya apa? Ayat ini adalah ayat yang Allah ingin tunjukkan kepada hambanya. Bagi mereka-mereka yang mengaku mencintai Allah, maka cintanya butuh pembuktian. Pembuktiannya apa? Dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Inilah pembuktiannya. Maka Allah berfirman, kata Allah, yuhibbukumullah, jika kalian mau mengikuti sunnahku, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Enak para jemaah. Sekedar kita mengikuti jejaknya Nabi, tidak usah kita membuat amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh beliau. Pertama, balasannya Allah mencintai kita. Yang kedua, balasannya apa? Allah mengampuni dosa-dosa kita. Saya yakin ya, yang hadir di sini tidak ada yang berani mengatakan saya orang yang tidak punya dosa. Kalau saya pertama kali ngacung, saya orang yang banyak dosa para jemaah. Karena kita banyak dosa, kita mohon ampunan dari Allah. Memohon ampunan. Dan ampunan dari Allah itu bisa datang tanpa dimohon. Apa resepnya? Mengikuti jalannya Nabi SAW. Itu akan datang ampunan. Panjenengan ya, tadi sebelum masuk sudah sholat, kemudian nanti habis sholat duhur ini sholat sunnah. Itu kan mengikuti sunnah berarti kita. Insya Allah akan datang ampunan dari Allah. Walaupun kita tidak mengatakan astaghfirullah. Sekalipun kita tidak mengatakan apa? Astaghfirullah. Apalagi kita mengatakan astaghfirullah setelah sholat 3 kali, jelas akan datang ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan ya, alamatu mahabbatillah, tanda seorang hamba itu cinta kepada Allah adalah apa? Al-ittiba, kalau dia mau mengikuti jejaknya Nabi. Jadi kalau mau mengikuti tuntunan Nabi, ini tanda hamba ini cinta kepada Allah. Tapi kalau tidak mau mengikuti jejaknya Nabi, berarti dia hanya sekedar mengklaim atau mengatakan atau mengaku-ngaku dirinya cinta kepada Allah. Kemudian kata para ulama, wa thamratu al-ittiba, dan buah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mau mengikuti jejaknya Nabi, 2. Husulu mahabbatillah, dia akan mendapatkan cintanya Allah, dan yang kedua, wa maghfiratih, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ditutup dengan firman-Nya, wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tafsirannya secara singkat saya baca, qul ya ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul kepada umatmu, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah haqqan, dengan cinta yang sebenar-benarnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku, wa aminu bi, dan berimanlah kalian kepadaku, zahiran wa batina, secara zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mau mengikuti sunnah Nabi dan beriman kepada Nabi Muhammad secara zahir maupun batin. Kapan-kapan akan kita kaji para jemaah. Islam itu bukan hanya ajaran, mohon maaf ya, yang sekedar religius, artinya hanya di masjid saja, atau zikir saja, atau puasa saja, atau baca Quran saja. Tidak. Islam itu ajaran yang mengajarkan segala aspek kehidupan. Jadi indahnya bangunan ini di dalam Islam diajarkan, kesehatan dalam Islam diajarkan, pemerintahan dan politik dalam Islam diajarkan, semua diajarkan, ekonomi dalam Islam diajarkan. Nanti akan saya singgung sedikit-sedikit pada jamaah. Jadi bapak-bapak yang berada di kesehatan ini, panjenengan mengamalkan ajaran Islam loh. Maka saya pesan yang kerja di rumah sakit ini, jangan hanya cari gaji pak, carilah pahala yang pertama. Insya Allah gaji mesti dapat. Cari pahala dulu, karena panjenengan di sini sebenarnya ladang pahala ini. Dalam Islam itu kita disuruh kalau sakit berobat, berarti kan ini ladang pahala ini. Berarti orang yang berobat itu berarti kan menjalankan perintahnya Allah, menjalankan perintah Allah. Berarti panjenengan di sini ladang pahala. Walaupun panjenengan bagiannya hanya admin, tapi ladang pahala di sini semuanya. Kalau tidak ada admin nggak terurus, masa dokter ngurusi apa pendaftaran pasien? Ya nggak mungkin para jamaah. Maka semua yang berada di sini, sampai tukang parkirnya, sampai bagian kebersihannya, semuanya akan dapat pahala yang sama jika niatnya benar. Yang masalahnya niatnya yang kadang-kadang kurang benar para jemaah. Maka para ulama mengatakan, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yamhu dzunubakum, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kalian, fa innahu ghafurun lidzunubi ibadihi, karena Allah itu maha mengampuni dosa-dosa hambanya, al-mu'minin yang beriman, rahimun bihim, Allah maha sayang kepada mereka. Wa hadhil ayatul karimatu, dan ayat yang mulia ini hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatillahi ta'ala,
Ini sebagai hakim yang memutuskan siapa saja yang mengaku-ngaku mencintai Allah, walaysa muttabi'an li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, namun dia belum mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haqqal ittiba, dengan sebenar-benarnya ittiba, muti'an lahu, mentaati beliau, fi amrihi, dalam perintahnya, wa nahyihi, dan larangannya, fa innahu kadzibun, maka orang yang seperti ini dia berdusta, fi da'wahu, di dalam klaimnya, dalam pengakuannya, hatta yutabi'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga dia benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqal ittiba, dengan sebenar-benar ittiba. Mudah-mudahan para jamaah kita yang sekarang ini hadir di masjid dan semua kaum muslimin yang belum hadir di masjid ini dimudahkan untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ikhlaskan niat panjenengan sudah saya sampaikan tadi. Di sini orang-orang itu berobat insya Allah mencari kesembuhan dari Allah, dan itu perintahnya Allah. Apabila sakit kita disuruh berobat, berdoa mohon kesembuhan kepada Allah, maka panjenengan sebenarnya membantu orang untuk menjalankan perintahnya Allah. Insya Allah masuk ayat wa ta'awanu alal birri wat taqwa, tolong menolonglah di atas kebajikan dan takwa. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa, mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberi kesehatan, keluarga kita diberi kesehatan, kaum muslimin diberi kesehatan, seluruh bangsa Indonesia baik yang muslim maupun yang muslim non muslim, mudah-mudahan juga semuanya dijaga kesehatannya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin, antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fi ma ataitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.